إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan fikih al-janaiz. Kita masih di aturan-aturan atau adab-adab ketika menjenguk orang sakit. Kita lanjutkan apa yang disampaikan musannif, wa yukhaffifu wa yad'u lahu bil afiyah ini tumilat hayatuhu wa ila fayuraghibuhu fi taubatin wa wasiyatin wa tahsini dzonihi billahi wa tahsinu al maridu dzonahu bi rabbih. Ya, di antara adabnya adalah tahfiful al-muksi, ya. Tahfif al-muksi, memperingan dalam penjengukan. Maksudnya memperingan yaitu tidak memperlama dalam menjenguk orang sakit. Tidak dilakukan dalam waktu yang lama, ya, duduk di situ lama, tapi disingkat, ya, diringankan. Yukhaffifu, diringankan. Ya, kalau diperpanjang itu makruh, asalnya makruh, ya. Yukrahu, yukrahu itolatuhu. Ini nadban, sunnah. Nah, nadban. Makruh kalau lama. Yukrahu itolah. Nah, makruh kalau orang menjenguk orang sakit itu dia lama nunggunya, ya, di tempatnya orang sakit dalam jangka waktu lama, ya. Kenapa? Karena ini membuat orang yang sakit tidak luasa dalam beraktivitas. Ya, mungkin dia ingin melakukan sesuatu yang dia sungkan ada orang lain atau dia malu, ya, sehingga dia akhirnya tidak melakukannya, padahal ingin melakukan hal itu. Ya. Maka orang mengunjungi orang sakit makruh kalau berlama-lama, ya, secukupnya saja. Ya, secukupnya, kemudian sudah selesai maka pulang. Agar orang sakit punya banyak kesempatan untuk mudah melakukan aktivitas tanpa merasa sungkan terhadap orang di sekitarnya. Kecuali, ya, ada rinciannya, kecuali memang orang yang sakit itu suka kalau kita menjenguk itu berlama-lama, ya. Ada pengecualiannya, ya. Ada pengecualiannya. Itu malam yufhaminhu rogbah fil itolah, itu atau wayukrohu ila, kecuali yufhamu minhu rogbah, yufhamu bisa diketahui dari orang sakit dia rogbah ingin berlama-lama dikunjungi fil itolah. Maka kalau seperti ini kembali kepada hukum sunnah, maka hukumnya jadi sunnah lagi. Maka kalau ini jika seperti ini maka sunnah.
fatusan, maka disunahkan. Jadi hukum asal kita lihat, ini hukum asal ya, ini hukum asalnya takhfif, ya kan, takhfif, sunah takhfif, itu enggak lama-lama. Kemudian ada hukum makruh, kalau ini makruh ya, makruh kalau itolah berlama-lama. Ada lagi hukum disunahkan kalau ada dipahami dari orang sakit ini dia suka kalau dikunjungi ditemani lama-lama, maka menjadi sunah juga. Maka ada yang sunnah yaitu takhfif sunnah atau itolah karena ada ifham atau ada diketahui biasanya orang yang dikunjungi sakit ini suka kalau dikunjungi lama-lama. Yukhafifu yaitu al-muksa ya. Kemudian yang berikutnya disunahkan yada'u lahu bil afiyah. Kemudian maka kemudian dilihat ya, ini bisa yungdor, dilihat keadaan orang yang sakit. Keadaan si orang sakit. Nah, nanti ini ada keadaan yang pertama ihtamalat hayatuhu ya. Ada kemungkinan masih sembuh ya, ada harapan besar sembuh. Hayatuhu. Ya. Ihtamalat hayatuhu. Ada keadaan kedua ya. La yutma fi hayatihi. Lam yutma fi hayatihi. Jadi keadaannya bagaimana? Ada yang ada harapan sembuh ya. Jadi masih hidup gitu ya. Maka kalau seperti itu kata musonif didoakan yada'u lahu bil afiyah. Yada'u lahu bil afiyah. Doakan agar ya diberi apa? Kesehatan, kesembuhan. Jadi di sini di syarah sebutkan jika ini tamalat atau uhtumilat hayatuhu itu mi'afiha walau ala bu'din, meskipun ya apa namanya kemungkinan enggak besar ya. Kalau di syarah meskipun kemungkinan enggak besar pokoknya ada peluang sembuh gitu kan, maka didoakan. Tapi kalau kemudian kemungkinan kedua tidak ada harapan untuk sembuh, tidak ada harapan hidup, karena bisa dilihat ya dari tanda-tandanya. Ya, misalnya dia sakitnya berat, dari tim medis, dokter atau tabib menyatakan ini sudah suatu yang berat, tidak ada harapan untuk sembuh, ya, maka dimotivasi untuk taubat. Yuraghibuhu fi taubatin. Wa wasiyatin. Wa tahsin dhonhi billah. Tahsini dhonnihi
billah. Ya. Jadi kalau misalnya si sakit ini sudah ada informasi dari tim dokter atau tabib yang ahli di bidangnya mengatakan ini dia ada harapan sembuh, maka dimotivasi untuk bertobat. Ya, jadi ada dua rincian. Yang pertama tadi apa? Ketika ada harapan sembuh meskipun harapannya enggak besar ya. Kalau disarah meskipun harapannya enggak besar. Walau ala bu'd. Dia bisa berdoa ya yang afdal mengucapkan as'allahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Ya, aku mohon pada Allah yang Maha Agung, Rabb Arsy yang agung, agar Allah menyembuhkanmu. Dibaca 7 kali. Ya. Kemudian diingatkan bahasanya diberi nasihat ketika di dalam sakit ini ada pahala. Sampai ada yang mengatakan sebagian ulama yaitu inna sa'atan aw yawman minhu khairun indahu min qiyami arba'ina sanah. Ya. Ya, ada yang mengatakan demikian ya. Yaitu satu saat, itu satu waktu atau satu hari dari sakit tadi lebih baik ya, di sisi Allah di hari kiamat ya, ya di sisi Allah min qiyamhi ya. Jadi lebih baik di sisi Allah daripada sholat 40 tahun ya. Tapi ini perlu dicek lagi untuk dalilnya. Ini di Busyra Al-Karim ya, disebut demikian ya. Kemudian ada yang mengatakan wa inna ma min ta'ab illa walahu indallahi faraj. Tidak ada satu kelelahan kecuali untuknya di sisi Allah ada jalan keluar. Ya, didoakan, diberi nasihat tentang keutamaan orang sakit, pahala bagi orang yang sakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis sebutkan an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan aw utiya bihi faqala adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Didoakan. Tapi kalau kemudian ya, tidak ada harapan sembuh, maka dimotivasi tobat. Tentunya dengan cara yang lembut. Ya. Jadi kata-kata yang bisa diterima dengan lembut, ya. Dengan cara-cara yang bagus, tidak menyinggung perasaannya. Ya. Kemudian dimotivasi, didorong untuk berwasiat. Ya. Karena ini termasuk hal yang disunahkan. Bahkan disebutkan wasiat itu disunahkan bagi setiap orang. Ya. Di antara faedah dari wasiat adalah alitiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan pada sedekah dan membuat nyaman ahli waris ya. Dan takalum ma'al mauta. Tetapi ketika berwasiat adalah memperhatikan jangan sampai mendolimi, memudaratkan ahli waris ya. Dan ada aturannya itu tidak boleh wasiat melebihi dari sepertiga total harta warisan. Sedangkan yang lebih bagus adalah kurang dari apa? Sepertiga harta peninggalan. Kemudian watahsin udzanni billahi. Ya, mendorong beritahu bahasanya agar orang yang sakit ini yang tidak bisa diharapkan sembuh untuk berhusnudzon kepada Allah Ta'ala.
ya, menyebutkan yaitu kemuliaan Allah, kedermawanan Allah, ya, dan menyebutkan hadis-hadis tentang besarnya karunia dari Allah, keluasan dari Allah, agar dan menyebutkan amalan-amalannya, amalan-amalan merasa itu disebutkan, ya, Anda itu aduh bagus, ya, beribadah, agar dia itu tidak kunut, tidak putus asa. Ini ada masa-masa agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Ini sudah masa-masa akhir kehidupan, ya. Kemudian wayusinu al-maridu dhannahu bi rabbih. Adalah seorang yang sakit itu berprasangka baik terhadap Rabb-nya. Fa inna dzalika huwa husnul khotimah, adalah husnul khotimah, berprasangka baik. Maka dalam kondisi ini yang lebih bagus adalah memperbesar roja, harapan, daripada khauf, takut. Lebih berbesar rojaknya dalam kondisi saat-saat yaitu menjelang masa-masa menuju kematian. Allah alam shawab. Demikian sebagian adab-adab atau kesunahan bagi yang menjenguk orang sakit. Masih ada yang lain tentang mengeluh, kita baca di sesi berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.